Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh jumpa lagi dalam renungan singkat 100 hari berdoa. Dan di saat ini kita ada di hari yang ke-32. Sebelum kita lanjut dalam menyelidiki akan firman kebenaran Tuhan di saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah kekal, Bapa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan pertolongan Tuhan yang indah selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing. Sehingga kesempatan yang indah, waktu yang sangat berbahagia di saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul lagi untuk menyelidiki akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kiranya artikan firman itu bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat memahami akan maksud dan tujuan rencana Tuhan atas hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar, menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, judul pembahasan kita pada saat ini adalah berdoa dengan janji-janji. Ayat penuntun kita terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mencermati situasi kondisi yang ada pada saat dewasa sekarang ini, masa kesusahan dan penderitaan yang ada di hadapan kita memerlukan suatu iman untuk menghadapinya, karena masa ini adalah merupakan masa yang penuh dengan kekhawatiran, masa yang penuh dengan keletihan, masa yang penuh dengan ketakutan, dan bahkan di mana-mana kita mendengar begitu banyak teriakan tangisan. Masa ini adalah merupakan masa yang memerlukan suatu iman yang sangat sungguh-sungguh dari kehidupan kita. Iman yang tidak boleh pudar. Walaupun diperhadapkan dengan cobaan tantangan hidup yang berat, tapi kita harus berserah kepada Tuhan. Masa pencobaan ini akan dihadapi oleh semua orang, kecil besar, tua muda, miskin kaya, yang namanya manusia, tetap kita akan menghadapi masa yang sulit seperti sekarang ini. Namun saudaraku sekalian, kita tidak usah bimbang, tapi kita harus meminta bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita, agar supaya kita tidak ragu terhadap janji Tuhan yang sangat berharga itu. Karena Tuhan tidak pernah akan menolak kita. Setiap kita datang dalam pergumulan doa-doa kita, Tuhan tetap pasti akan mendengar. Orang tua mungkin bisa melupakan anaknya, ya, bisa meninggalkan anaknya, tetapi Tuhan tidak pernah
tega untuk meninggalkan saudara dan saya. Apalagi ketika kita ada dalam situasi kondisi seperti yang ada pada saat sekarang ini. Di mana-mana kita mendengar orang mengumandangkan lagu-lagu rohani. Di mana-mana kita mendengar orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah waktunya di mana kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan punya janji yang begitu banyak di dalam firman Tuhan. Ya, ada 3.000 janji Tuhan bagi kita manusia. Tapi bagaimana caranya agar supaya kita dapat mendapatkan janji itu? Karena di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Tuhan bilang di situ, siapa yang meminta akan mendapat, siapa yang mencari akan menemukan, siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Nah, ini jalan yang Tuhan berikan kepada kita manusia untuk mendapatkan janji itu. Tapi terkadang dalam kehidupan kita ini, kita sibuk dengan segala pekerjaan kita. Kita sibuk dengan segala tugas dan tanggung jawab kita. Kita sibuk dengan bisnis kita. Kita sibuk dengan usaha kita. Begitu banyak kesibukan yang menyita waktu kita untuk memetik janji-janji Tuhan. Sederhana sekali. Matius pasal 7 ayat yang ke-8 bilang, karena siapa yang meminta akan mendapat, siapa yang mencari akan menemukan, siapa yang mengetok pintunya akan dibukakan baginya. Pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan semuanya itu? Sehingga terkadang dalam kehidupan kita ini, kita bersungut kepada Tuhan. Tapi Tuhan sudah memberikan jalan, namun kita tidak pernah jalani jalan Tuhan itu. Dan kalau kita menemukan janji Tuhan, wah sangat berbahagia sekali. Tapi ada syarat bagi kita. Matius, masih tetap dalam buku Matius. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau kita memetik janji Tuhan, mau dapat yang lebih bagus lagi sederhana sekali. Datang kepada Tuhan, cari kerajaannya, dan ini kerajaan Tuhan. Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Itu janji Tuhan yang sangat indah. Dan itu merupakan kunci sukses yang Tuhan sediakan kepada kita manusia. Namun kita tidak pernah kita tidak pernah mempergunakan kunci itu untuk membuka pintu sukses. Kata semuanya itu tidak pernah ada satu manusia pun yang dapat membatasi arti daripada kata semua itu sesuai dengan janji Tuhan tadi. Sangat luas sekali. Dan itulah janji yang sangat berharga. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani dalam firman Tuhan. Beta ambil contoh saja Yakub. Yakub mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kepadanya, pergolakan yang terjadi luar biasa. Tapi apakah dia mundur? Dia tetap mengharapkan kepada janji Tuhan yang indah itu. Nah, oleh karena itu maka kita harus ketahui bahwa malaikat-malaikat Tuhan di surga selalu dan setiap saat dia mencatat segala doa kita yang tekun dan sungguh-sungguh. Di sela-sela kesibukan kita harus mengambil waktu. Untuk apa? Bukan untuk mengurus segala keperluan kita lagi. Tapi kita mengambil waktu untuk mau ada bersama Tuhan. Tuntut janji Tuhan. Ya, kalau saja seseorang berjanji kepada kita, terkadang kita kejar dia untuk mau lunasi janjinya. Itu manusia. Yang kadang-kadang tidak tepat janjinya, bahkan dia tidak konsisten dengan janjinya, dia lari dari janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah tega untuk meninggalkan kita atas janji-janjinya yang indah itu. Nah, untuk itu saudaraku yang kekasih, waktu bersama Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita.
Jikalau kita membiarkan pikiran kita disibukkan dengan penarikan-penarikan dunia, maka Tuhan tetap masih memberikan kesempatan kepada kita. Masih ada banyak kesempatan yang Tuhan sediakan. Tapi apakah kita mempergunakan kesempatan itu? Lebih baik kita menyingkirkan kesenangan diri kita sendiri daripada melalaikan persekutuan dengan Tuhan. Ada satu kutipan yang beta mau bacakan yang terdapat di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 656. Bunyinya begini. Jikalau para juru kabar yang mengabarkan amaran terakhir yang sungguh-sungguh itu datang ke dunia ini dan mau berdoa memohon berkat Allah, bukan dengan acu tak acu dan malas, tetapi dengan semangat dan di dalam iman, maka mereka akan mendapat tempat-tempat di mana mereka boleh berkata demikian. Aku telah melihat Allah di surga. Mereka akan dianggap oleh surga sebagai raja-raja yang mempunyai kuasa untuk menang bersama Allah dan manusia. Sangat luar biasa. Kita tidak usah malas. Kita tidak usah acu tak acu terhadap hidup ini. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Tapi ketika dari sekarang kita mau bersama-sama dengan Tuhan, maka janji Tuhan itu pasti akan menjadi bagian kita. Sederhana sekali kalau kita orang mau mengambil pengalaman daripada Yakub. Karena Yakub berkata kepada malaikat itu sebelum dia pergi. Dia katakan begini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kita ingin agar kehidupan kita semua diberkati oleh Tuhan. Untuk itu syaratnya sederhana tadi, setia kepada Tuhan dan cari Tuhan. Maka janji-janji Tuhan yang indah itu Tuhan tepati di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya akan menjadi berkat bagi kita. Dan janji-janji Tuhan yang indah itu Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Dalam setiap usaha kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap rencana kita. Kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengakhiri renungan kita di saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena waktu yang indah yang Engkau sediakan bagi kehidupan kami masing-masing. Beberapa waktu yang telah berlalu dari hidup ini, kami telah pergunakan untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami dengan firman itu. Janji-janji indah yang Engkau janjikan bagi kehidupan kami, Tuhan kiranya nyatakan dalam setiap tugas pekerjaan, tanggung jawab pelayanan apapun yang kami lakukan. Sehingga berkat-berkat Tuhan dari surga tetap dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Dan kami percaya lewat berkat itu kami boleh hidup. Lewat berkat itu kami juga dapat menghidupkan orang lain. Lewat berkat itu kami dapat menjadi mitra Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami apabila ada begitu banyak waktu terbuang dengan sia-sia. Ampuni kami apabila ada begitu banyak waktu yang kami tidak pergunakan bersama dengan Engkau. Tapi kami yakin sungguh Tuhan bahwa walaupun dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kasih-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Tuntun kami dalam penyelidikan kami akan firman Tuhan untuk waktu-waktu yang akan datang. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan dari surga akan senantiasa kami nikmati dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati semua yang punya kami, saudara-saudara kami, orang tua, keluarga masing-masing dimanapun mereka berada. Dalam menghadapi situasi kondisi yang ada pada saat ini, Tuhan kiranya berikan perlindungan surga bagi kami semua.
sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kami menyampaikan banyak terima kasih karena boleh ada bersama kami dalam renungan di saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Salam, salam sejahtera. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.